minggu secara online. Gimana adik-adik kabar kalian semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, kalian sudah bersiap untuk memuji memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan? Oke, kakak harap kalian semua sudah siap. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk bangkit berdiri yuk, kita akan nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Oke, siap? Yuk semangat ya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji muliakan nama Tuhan ya dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Sungguh ya kita bersyukur ya kita bisa merasakan hari yang baru ini dengan melihat keindahan ciptaan Tuhan. Untuk itu kita harus selalu bersyukur ya adik-adik karena kita masih bisa menikmati berkat Tuhan ya hari ini. Oke adik-adik, kita akan berdoa dulu ya. Doa pembuka akan dibawakan oleh salah seorang teman kalian. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami pada ibadah online minggu ini. Saat ini kami akan memulai ibadah. Tuhan, tolong berkati guru sekolah minggu, juga teman-teman semua. Berikan kelancaran untuk ibadah minggu ini dari awal sampai akhir. Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang kan kita sedang menjalani ya ibadah Prapaskah, yaitu kita akan mengenang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita gimana? Ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kakak, dosa-dosa adik, dosa-dosa papa mama, dan dosa-dosa semua orang yang percaya kepada Tuhan. Gimana adik-adik? Yuk, untuk kita mari kita mengangkat pujian Yesus disalibkan ya. Pakai gerakan ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi ya, kita ulangin ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Iya, benar ya. Dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus ya. Tetap semangat ya adik-adik. Kita selalu bersyukur karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian Firman-Mu adalah pelita.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan disampaikan oleh teman kalian ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman. Berkati kami, buka hati, telinga, dan pikiran kami. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan membawakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini ketemu lagi sama Kak Nadia ya dalam sekolah minggu online. Meskipun online lewat YouTube, tapi adik-adik harus tetap semangat dengerin cerita firman Tuhan, oke? Nah, adik-adik masih inget nggak cerita minggu lalu itu tentang apa sih? Kisahnya tentang Yesus di hadapan Pilatus. Minggu lalu Kak Titi cerita ya tentang bagaimana Pilatus sedang mencari kesalahan apa yang dilakukan oleh Yesus dan untuk dihukum. Nah, minggu ini kita mau mendengarkan cerita kelanjutannya nih. Apa yang terjadi pada Yesus setelah di hadapan Pilatus. Mari adik-adik kita buka dari Lukas 23 ayat 26 sampai 43 ya. Kita buka ya Alkitabnya di rumah. Lukas 23 ayat 26 sampai 43. Kisahnya apa? Kisahnya Yesus dibawa untuk disalibkan dan Yesus disalibkan. Adik-adik tahu nggak kalau hukuman salib itu, disalibkan itu adalah hukuman yang paling memalukan, yang paling mengerikan, karena bukan hanya ya dipaku, tapi ada perasaan malu yang sangat memalukan. Karena ketika orang penjahat disalibkan, itu semua orang yang ada di sudut manapun dapat mengetahui, dapat melihat, karena itu akan tinggi-tinggi nih mereka, kayak dipajang gitu ya, pajangnya tinggi-tinggi supaya orang bisa melihat dan tidak akan mengikuti atau tidak akan melakukan hal yang sama, melakukan tindakan yang jahat. Jahatnya seperti membunuh, menipu, mencuri, berzina, memperkosa, wah yang lain lah, pokoknya kejahatan yang dianggap paling jahat maka akan menerima hukuman salib. Nah, adik-adik di rumah kalau melakukan kesalahan pernah nggak dihukum sama mama papahnya? Atau nggak nurut deh sama mama papahnya, pernah dihukum nggak? Ayo, kira-kira dihukum apa aja sih kalau mama papahnya? Nggak dikasih main handphone. Terus apa lagi? Ada yang disuruh merenung gitu ya di pojokan. Ada nggak yang masih disuruh berdiri merenungkan kesalahannya? Mungkin ada. Ada yang juga yang nggak dikasih uang jajan mungkin ya, atau nggak dikasih uang kuota. Ada aja itu bentuk hukuman karena kita tidak taat kepada orang tua kita. Setiap ketidaktaatan pasti ada risiko yang harus kita tanggung. Tapi nih adik-adik, Tuhan Yesus itu gak melakukan kesalahan, tapi kenapa dia harus disalibkan? Nah, Tuhan Yesus Kristus bukan orang yang tidak taat, tapi Tuhan Yesus sangat taat, terutama perintah sang Bapaknya. Makanya dia rela, ia mau berkorban untuk menderita, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang salah, tapi Yesus Kristus mau menanggungnya loh adik-adik. Sungguh luar biasa kan pengorbanan Yesus. Nah, adik-adik bayangkan betapa sakitnya Yesus. Coba kita ada di posisi saat itu, sanggup nggak kita menerimanya? Belum tentu ya. Nggak dikasih handphone aja rasanya udah gimana gitu ya. Ini disiksa loh, dicambuk, disakiti, baik fisik atau perasaannya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Nah,
luka fisik yang Tuhan Yesus alami ketika ia disalibkan, itu semua adalah tanda bukti cintanya kepada kita, sahabatnya. Kita lebih dari seorang murid, kita sahabatnya yang dekat dengan dia. Maka dari itu adik-adik, untuk merespon ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang mau mengorbankan nyawanya dan menganggap kita sahabatnya, yang menganggap kita orang yang paling berharga sehingga harus diselamatkan, kita harus juga merespon dengan perbuatan baik, tindakan baik. Bukan untuk diri kita saja kita melakukannya, tapi untuk orang-orang sekitar kita, untuk mama papa kita, untuk adik, kakak, oma, opa, opu. Berdoa setelah kita bangun, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, gitu ya, untuk nafas yang Tuhan berikan, hal kecil yang sungguh bermakna. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Memuji Tuhan dengan nyanyian kita, mau itu suaranya nggak bagus, mau suaranya bagus, tapi kita mau memuji Tuhan dari hati kita, lalu mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Bukan hanya menonton, tapi kita sama-sama meresapi, mendalami, gitu ya. Dan yang paling Tuhan Yesus senangi adalah kita melakukan setiap perintahnya. Apalagi perintah mama papa kita harus ikuti. Mari kita taat supaya kita tidak mendapatkan hukuman, gitu ya. Mama papa juga jadinya sedih kalau adik-adik semua tidak mengikuti apa yang mau papa ajarkan, tidak menurut kepada mama dan papa. Mama papa pun akan sedih pada adik-adik. Apalagi Tuhan Yesus, ia sudah mengorbankan nyawanya, tapi kita tidak pernah berubah untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik harus semangat, harus tetap dengan sukacita kita melakukan setiap hal dalam kehidupan kita dengan baik, ya. Terima kasih karena Tuhan mau menderita untuk kita. Nah, adik-adik, kalau bukan Tuhan yang mengorbankan nyawanya, kita tidak pernah selamat. Tapi sekarang kita adalah anak-anak yang selamat. Maka dari itu tetap percaya, memuji nama Tuhan, ya, mendengarkan cerita firman Tuhan serta melakukan firman itu. Adik-adik, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ini ayatnya mudah, jadi harus dihafal, diingat-ingat, ya. Bukan dibaca, tapi dihafal dan diingat-ingat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mudah ayatnya, ya. Dan ini menunjukkan bahwa begitu besar kasih Allah. Pengorbanan Yesus Kristus adalah bukti kasih terbesar dari Allah Bapa. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini dulu. Jangan lupa direnungkan, dilakukan, dan selalu diingat bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa baik karena ia mau mengorbankan nyawanya untuk kita, sahabat, muridnya, rekannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib, Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami tidak taat kepada mama dan papa, terutama kepada perintah Tuhan. Tuhan, tolong kami, bantu kami untuk memperbaiki perlahan-lahan, Tuhan, tapi tolong Tuhan sertai dan jaga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Nanti persembahannya kalian kumpulkan di rumah. Nanti kakak-kakak GSM yang akan menjemputnya ke rumah, ya. Baik, sekarang kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Kami Bawa Kami Berikan, ya.
kita akan berdoa. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu dan firman yang telah ditaburkan oleh kakak guru sekolah minggu bisa menjadi suluh dan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Terima kasih untuk rezeki yang Tuhan berikan bagi Papa dan Mama. Biarlah persembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dah, jaga kesehatan.